Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para ekonom. Bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Alhamdulillah. Nah, bertemu lagi sama Ibu Dita. Minggu kemarin, ingat kan Ibu menyuruh kalian untuk belajar sendiri. Nah, sekarang Ibu hanya akan mereview singkat materi yang akan kita pelajari hari ini. Dan ingat, nanti di sela-sela mereview, Ibu akan melakukan sesi tanya jawab ke kalian. Nah, tahu kan apa yang akan kita pelajari hari ini? Yang akan kita pelajari hari ini adalah kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kebijakan moneter dan kebijakan fiskal adalah kebijakan yang digunakan negara dalam mengatur keuangannya. Kebijakan moneter sendiri atau monetary policy adalah kebijakan yang diberlakukan pemerintah atau Bank Indonesia untuk mempertahankan, menambah, atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah melalui pengendalian jumlah uang yang beredar dilakukan dalam upaya mempertahankan kemampuan pertumbuhan ekonomi dan sebagai upaya mengendalikan inflasi. Nah, apa sih fungsi kebijakan moneter? Setiap kebijakan pasti memiliki fungsi yang harus dilaksanakan. Yang pertama, meningkatkan pembangunan dengan cara mempengaruhi biaya dan pengadaan kredit, pengendalian inflasi, dan mempertahankan keseimbangan neraca pembayaran. Yang kedua, menjaga stabilitas harga dengan mengatur jumlah uang yang beredar, menyediakan fasilitas kredit selektif. Nah, suatu kebijakan juga harus dilihat bagaimana keberhasilannya. Untuk mengukur kebijakan moneter, ada beberapa indikator. Apa aja nih? Selanjutnya adalah instrumen kebijakan moneter. Yang pertama ada operasi pasar terbuka atau open market operation. Kegiatan transaksi di pasar uang yang dilakukan Bank Indonesia dan Bank Umum. Bank Indonesia dapat menjual atau membeli surat berharga seperti sertifikat Bank Indonesia. Yang kedua ada kebijakan diskonto. Adalah kebijakan untuk mengurangi atau menambah jumlah uang yang beredar dengan menaikkan atau menurunkan suku bunga. Yang ketiga ada penentuan cadangan kas atau cash ratio. Adalah kebijakan Bank Indonesia untuk menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar dengan menaikkan atau menurunkan cadangan kas minimum Bank Umum. Apa sih Bank Umum? Dan yang keempat ada kebijakan kredit selektif, yaitu kebijakan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar dalam masyarakat dengan menentukan syarat yang ketat untuk memperoleh pinjaman atau kredit. Syarat pemberian kredit harus memperhatikan prinsip 5C, yakni karakter, capacity, capital, condition, dan collateral. Sekarang tugas kalian cari masing-masing pengertiannya. Yang kelima ada moral persuasion, yaitu cara yang ditempuh Bank Indonesia untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dengan mengarahkan atau menghimbau lembaga perbankan masyarakat, bisa melalui pengumuman ataupun melalui pidato. Kita beralih ke dampak kebijakan moneter terhadap perekonomian Indonesia. Yang pertama, naiknya harga kebutuhan pokok dan beberapa bulan pasti mengalami penurunan. Yang kedua, fluktuasi nilai rupiah. Apa sih fluktuasi nilai rupiah? Kan moneter sudah, sekarang kita akan ke kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah tindakan pemerintah dalam bidang anggaran belanja negara untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Dengan kebijakan fiskal, pemerintah dapat mengupayakan terhindarnya perekonomian dari keadaan yang tidak diinginkan, seperti pengangguran, inflasi, dan neraca pembayaran internasional. Apa sih peran kebijakan fiskal? Yang pertama, meningkatkan produksi nasional dan pertumbuhan ekonomi. Kedua, memperluas lapangan kerja dalam rangka mengatasi pengangguran dan kriminalitas. Yang ketiga, menstabilkan harga barang-barang. Selanjutnya kita akan ke fungsi kebijakan fiskal. Ada fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Tugas kalian mencari itu ya. Selanjutnya ada instrumen kebijakan fiskal. Instrumen kebijakan fiskal itu adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan dengan pajak atau tax.
Kebijakan fiskal memiliki 4 instrumen. Yang pertama pajak, yaitu kontribusi pribadi atau badan usaha untuk kepentingan negara. Yang kedua ada belanja pemerintah. Dengan pengaturan belanja negara, pemerintah dapat mengendalikan kondisi perekonomian. Yang ketiga ada pemberian insentif atau subsidi, yakni pemberian insentif dari pemerintah dalam bentuk harga barang bagi masyarakat. Nah, yang keempat ada pinjaman publik. Mekanisme pinjaman publik dilakukan dengan cara menerbitkan obligasi jangka panjang maupun jangka pendek. Apa sih obligasi? Siapa yang ngerti? Nah, selanjutnya dampak kebijakan fiskal. Dampak kebijakan fiskal berpengaruh langsung terhadap perekonomian melalui penerimaan dan pengeluaran. Memberikan dampak yang baik terhadap PDB atau produk domestik bruto dan dapat mempengaruhi tinggi rendahnya investasi nasional, serta dapat mempengaruhi kesempatan tenaga kerja. Kenapa kebijakan fiskal bisa mempengaruhi tingkat kesempatan kerja? Itu tadi adalah materi dari kebijakan fiskal dan kebijakan moneter secara singkat. Pastinya Ibu percaya kalian sudah belajar terlebih dahulu. Sekarang akan ada tugas akhir mengenai kebijakan moneter dan kebijakan fiskal untuk mengetahui seberapa dalam kalian mengetahui materi ini. Tugasnya, kalian wajib membuat mind mapping sekreatif mungkin. Dan yang kedua, kalian harus membuat resume dari kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama. Alhamdulillah. Terima kasih. Ibu berharap kalian bisa memahami materi ini dengan baik dan jangan lupa tugasnya dikerjakan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ekonomi.